Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Kesekar Setia dari kelas 10 IPA 4 absen 11. Di sini saya akan meliterasikan LKS PKN bab 2, ancaman terhadap negara dalam berbingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi bangsa. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran negara atau bangsa lain karena potensinya yang besar, dilihat dari wilayahnya yang luas, dan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Hal ini terbukti setelah perjuangan bangsa Indonesia tercapai. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dan menciptakan suasana damai. Berikutnya, bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri. Kondisi yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain. Yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan atau pemberontakan atas ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial, ketimpangan kebijakan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara kerusuhan massal. Berikutnya, ancaman dari luar negeri. Dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, maka ketegangan regional di dunia umumnya dan di Asia Tenggara khususnya dapat dikatakan berkurang. Meskipun masih ada konflik perbatasan khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Misalkan sengketa laut seperti yang melibatkan beberapa negara wilayah tersebut. Namun diperkirakan semua pihak terkait tidak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui kekerasan bersenjata. Dapat dikatakan bahwa ancaman dalam bentuk agresi luar relatif kecil. Yang berikutnya, Indonesia ada ancaman disintegrasi. Bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman yang dimiliki masyarakat menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang plural. Masyarakat yang plural juga berpotensi dan rentan kekerasan etnik, baik yang diskonstruksi secara kultural maupun secara politik. Yang berikutnya, menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikutnya, menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Berikutnya, ancaman di bidang sosnud dan keinginan masyarakat untuk persatuan dan kesatuan merupakan bagian dari budaya bangsa melalui kegotong royongan. Tetap ada rasa di sisi tanpa para pemimpin dan elit politik lebih disibukkan dengan urusan politik dan kekuasaan. Rasa persatuan dan kesatuan tidak akan dapat dilaksanakan apabila rasa solidaritas sebagai bangsa tidak dapat tumbuh kembangkan karena solidaritas bertumpu atas dasar kepentingan bersama. Dalam sejarah perjuangan masa lalu, telah dibuktikan untuk bebas dari penjajah dan membangun bangsa tanpa paksaan, muncul kesediaan rela berkorban demi masa depan bangsa. Berikutnya, ancaman di bidang ideologi.
Secara umum, Indonesia menolak secara tegas paham komunisme dan sionisme. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalis. Berikutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Kedua, ancaman berdimensi politik bersumber dari negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang kuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal itu merupakan bukti nyata dari globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi antaranya adalah sebagai berikut: munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonis, yaitu menikmati kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Ancaman disintegrasi bangsa pasca reformasi. Ancaman pasca reformasi, berbagai bentuk kekerasan telah terjadi di berbagai tempat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Citra negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang bangsanya ramah dan penuh santun mulai luntur, bahkan hilang di telan gelombang dan derasnya arus reformasi. Strategi penanggulangan disintegrasi bangsa. Pertama, dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara, kondisi stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis seluruh wilayah tanah air merupakan syarat mutlak. Artinya, setiap gangguan dan ancaman yang datang di sebagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya ancaman dibagi seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Menciptakan keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak atau warga negara dengan pihak aparat keamanan TNI dan Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Stabilitas keamanan yang mendukung integrasi bangsa. Semati masalah keamanan di beberapa daerah yang cukup serius dan segera harus diselesaikan melalui langkah-langkah yang komprehensif guna mendorong kembali semangat persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang telah dimiliki guna mencegah disintegrasi bangsa. Tidak ada alternatif lain mengembalikan kondisi aman yang didambakan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Memperhatikan dan mencermati kondisi keamanan di berbagai daerah yang lawan konflik saat ini serta kondisi bangsa supaya tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa. Berikutnya, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi harga mati bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita akan
dapat mengendalikan diri dari berbagai masalah kehidupan baik materi maupun spiritual. Berikutnya, kedudukan dan fungsi ketahanan negara. Pertama, kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Setelah merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan berbagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila, landasan ideal, dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Kedua, fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dan fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan lakal bangsa yang bersifat interregional, wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Berikutnya, konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional, integrasi, ancaman terbentuk pemberontakan dan segenap kehidupan nasional terintegrasi. Berikutnya, ancaman berbentuk pemberontakan dan terorisme. Yang pertama, pemberontakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberontakan adalah proses cara perbuatan pemberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Yang kedua, terorisme. Terorisme adalah serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror atau takut terhadap sekelompok masyarakat. Berikutnya, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dari hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Sekian dari saya, Om Sandi.